Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama GG Channel. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Yang pertama, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx, ya kan? Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau fx-nya bisa ditulis dengan y. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, jadi ciri dari fungsi itu boleh ditulis dengan fx atau dalam bentuk y. Ya, itu bentuk umumnya. Contohnya, fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 11. Ini dinamakan fungsi. Fungsi kuadrat, yaitu pangkat tertingginya 2. Boleh juga ditulis dalam bentuk y. Y sama dengan negatif 2x kuadrat min 3x plus 11, ya. Boleh juga ditulis sama kayak tadi, fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x. Itu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Selanjutnya, ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat itu memiliki ciri. Yang pertama dapat dilihat dari nilai A. Jika nilai A lebih besar 0, maka nanti parabola membuka ke atas. Nah, membuka ke atas berarti seperti huruf U nanti. Nah, ya, seperti huruf U. Poin kedua, jika A lebih kecil 0, parabola membuka ke bawah. Berarti dia seperti huruf N nanti parabolanya, ya. Berikutnya, D lebih besar 0. D itu siapa? Dia adalah diskriminan. Parabola memotong sumbu X. Berarti kalau nilai diskriminannya positif, nanti parabolanya memotong sumbu X. D lebih kecil 0. Parabola tidak memotong sumbu X. Misalkan ini sumbu X-nya. Berarti nanti dia tidak memotong. Bisa di atas, bisa juga nanti di bawah sumbu X. Ngambang, ya. Berikutnya, jika D sama dengan 0, parabola menyinggung sumbu X. Ya, ya, kita lihat di sini ada tabelnya. Ya, jika diskriminan lebih besar 0, diskriminan lebih besar 0 dan A-nya lebih besar 0, parabolanya membuka ke atas dan memotong sumbu X. Ya, jika dua kejadian ini. Jika A-nya lebih besar 0, D-nya sama dengan 0, berarti membuka ke atas hanya menyinggung sumbu X. Ini namanya menyinggung, ya. Jika A lebih besar 0, D lebih kecil 0, berarti dia di atas sumbu X, tidak menyinggung dan tidak memotong. Begitu juga sama ketika A lebih kecil 0, membuka ke bawah, dan D lebih besar 0, dia memotong sumbu X. Selanjutnya, jika A lebih kecil 0, D sama dengan 0, dia menyinggung. Ya, membuka ke bawah, menyinggung. Ya, bisa dipahami ya. Jika A lebih besar 0 seperti huruf U, jika A lebih kecil 0 seperti huruf N. Paham? Ya, lanjut. Dari penjabaran tadi, kita dapat menentukan sifat-sifat grafik fungsi tanpa membuat gambar, ya. Contohnya sketsa, ya. Yang pertama ada fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 11. Kalian lihat dulu nilai A-nya berapa. A itu pasangannya x kuadrat. Pasangannya x kuadrat berapa? Berarti 2, ya. B-nya siapa? B itu pasangannya X, berarti 3. C itu siapa? Konstanta, dia tidak memiliki pasangan, berarti 11. Nah, dari A, ini kan A, ya kan? Untuk menentukan bisa dilihat dari A, juga bisa dilihat dari diskriminan. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4A AC. Diskriminan yaitu B kuadrat min 4A AC. Ini sama dengan D sama dengan
B kuadrat. B-nya berarti 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya berapa tadi? 2 kali C, 11. Berarti D sama dengan 9 dikurangi 4 kali 2, 8 kali 11, 88. Berarti D sama dengan 9 dikurangi 88. Berarti negatif berapa? Negatif berapa coba? 79. D negatif 79. Berarti dia lebih besar apa lebih kecil 0? Pasti dia lebih kecil 0. Jadi ini kan dari kesimpulan ini diperoleh A-nya lebih besar lebih kecil 0, 2 lebih besar 0, A lebih besar 0, dan D lebih kecil 0. Jika ini ada sumbu X, ya kan, sumbu X, terus A-nya lebih besar, berarti dia dari sini berlaku akan seperti huruf U, ya kan. Jika lebih kecil, diskriminan lebih kecil 0, berarti dia tidak memotong, ya kan, tetapi nggak mengapung, ya, ngambang, mengapung, dia tidak nempel, ya, buat seperti ini, nah, atau seperti ini, ya. Berarti karena ini A-nya positif, berarti pilih yang atas. Berarti gambar dari fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 11, ya kan. Berarti nanti gambarnya seperti, nah, ya kan. Terus sifat fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 11, ya kan. Parabola membuka kemana? Ke atas, ya kan. Dan parabola lebih kecil 0, tidak, nah, tidak memotong dan tidak menyinggung. Sumbu X, ya. Jadi parabolanya membuka ke atas karena A lebih besar 0 dan tidak memotong dan juga tidak menyinggung, ya kan. Berarti di atas sumbu X, ya. Paham? Ya, untuk contoh 2 dibahas nggak? Ya, kita bahas contoh 3 saja, ya. Ya, loncat nggak apa-apa. Yang Gx sama dengan Gx sama dengan 2x kuadrat plus 5x. Ini contoh 3. Silahkan buat latihan, ya. Tugas lah. Tugas kita bahas. Yang 4 juga buat tugas, silahkan. Kuadrat min 8. Ini Y sama dengan, ya kan. Nah, sekarang yang nomor 2, ya, biar jadi tambah paham. Nomor 2 yaitu Fy sama dengan min 2x kuadrat min 3x plus 9, ya kan. A-nya berapa? Negatif 2. B-nya berapa? B-nya negatif 3. Ini, ya, ini B, ini A. C-nya sama dengan 9. A-nya negatif, berarti kan lebih kecil. Berarti nanti seperti huruf A, ya kan, N, ya. Karena A lebih kecil 0, maka parabola membuka ke mana? Bawah, ya. Karena A-nya lebih kecil 0, maka parabola membuka ke
bawah. Terus dilihat dari diskriminan. Diskriminan bagaimana diskriminan? Diskriminan sama dengan, ya sini, diskriminan sama dengan B kuadrat min 4A AC. Tadi ya kan, A-nya D sama dengan B-nya min 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya negatif 2 kalikan C-nya 9. D sama dengan 9 negatif 4 kali negatif 2 plus 9 kali plus 8 kali 9 berarti positif 72. D sama dengan berapa? 81. D 81 kan lebih besar 0. Berarti nanti memotong D lebih besar 0, dia memotong sumbu X kayak gini nanti. Nah, ya kan? Memotong sumbu X. Berarti sketsanya karena A tadi berapa A-nya? Lebih kecil 0, maka grafik membuka ke atas ya. Jangan ke atas. D-nya lebih besar 0, parabola atau grafik memotong sumbu X ya. Nanti cuma melihat nilai A dan D kita dapat mengetahui sifat dari ke grafik ya, itu A dan D. Lanjut. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang masih dalam fungsi kuadrat, sumbu simetri, nilai ekstrim, dan titik puncak. Yang pertama dulu, sumbu simetri, ya kan? Sumbu simetri ya, sumbu simetri itu memiliki rumus. Sumbu simetri nanti X ya, rumusnya min B per 2A. Itu sumbu simetri. Nah, untuk nilai ekstrim ini Y sama dengan diskriminan min 4A. Ya, boleh. Atau masukkan nilai sumbu simetri ke bentuk fungsinya langsung ya. Nanti GG Channel memakai yang ini, yang lebih mudah ya, memakai yang memasukkan. Nah, terus ketiga titik puncak yaitu X-nya sumbu simetri, Y-nya tadi nilai ekstrim. Aplikasinya dalam soal bagaimana? Kita cek. Contoh, diketahui fungsi fx x kuadrat ya kan, langsung saya tulis fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. Ini fungsinya. Nah, dari sini kalian identifikasi A-nya. A-nya berapa? 1 karena pasangannya x kuadrat. B-nya siapa? 3. C-nya 2. A ketemu, B ketemu, C ketemu. Yang ditanyakan apa? 1. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri rumusnya apa? X sama dengan min B per 2A. Tinggal dimasukkan. X sama dengan min B-nya 3 per 2 kali 1. Berarti X sama dengan negatif 3 per 2. Atau X sama dengan berapa? 1,5. Ya, berarti ketemu sumbu simetrinya 1,5. Berikutnya nilai ekstrim. Ya kan, nilai ekstrimnya yang pertama pakai Y sama dengan Y sama dengan diskriminan per atau dibagi min 4A boleh, atau masukkan nilai sumbu simetri ke fungsi. Berarti F 1,5 ya. F 1,5 berarti sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan X-nya diganti 1,5. 1,5 pangkat 2 ditambah 3 kali berapa? 1,5 plus 2.
1,5 kuadrat. Berarti kan kalau 15 kuadrat kan 225. Berarti ini 2,25. Terus ditambah 3 kali 1,5, 4,5 ditambah 2 sama dengan 2,25 ditambah 4,5. Berarti kan 6,75. 6,75 ditambah 2. Berarti sama dengan berapa? 8,75. Ya kan? Nilai ekstrimnya 8,75. Sekarang tinggal bagaimana? Nomor 3. Titik puncak atau TP. TP sama dengan X, Y. Ya kan? X-nya siapa? Ini. Yang tadi sumbu simetri. Berarti 1,5, ya kan? Ini 8. Y-nya yaitu yang tadi setelah fungsinya dimasukkan nilai sumbu simetri. Berarti 8,75. Berarti titiknya yaitu X-nya itu 1,5 sedangkan Y-nya 8,75. Itu yang namanya titik puncak. Ya, selanjutnya kita akan menggambar fungsi kuadrat, ya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada 3 langkah untuk menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan pembuat nol fungsi. Nah, kalian tentukan dulu pembuat nol fungsinya. Berarti fungsinya bernilai 0, ya. Langkah kedua, menentukan sumbu simetri. Tadi rumusnya X-nya sama dengan min B per 2A. Yang ketiga, titik puncaknya ditentukan. Bagaimana cara menentukannya? Silahkan kalian masukkan nilai sumbu simetri ke dalam fungsi. Nanti kita bisa mendapatkan titik puncak, yaitu sumbu simetri, nilai ekstrim, ya, atau titik puncak. Contoh aplikasinya. Gambarlah sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Langkah 1 dulu, ya kan? Pembuat nol fungsi. Berarti fx-nya sama dengan 0. Ini kan fx, ini fungsi. Fungsinya kita asumsikan sama dengan 0. Harus. Berarti x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan biar kita tahu akarnya, ya kan, di pelajaran bab sebelumnya. Ya, berarti faktornya kita cari dulu. Nah, di sini 8 kan, C-nya sama dengan 8. Faktor dari 8, 1 kali 8, 2 kali 4. Karena di sini positif, ya kan, berarti cari yang jumlah. Jumlahnya sama dengan 6. Berarti mana? Ini berarti 2 kali 4, ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti kita pakai yang 2, 4. Ya, berarti di sini X plus 2, X plus 4. Ya, setelah itu berarti X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Ya kan? Atau X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4. Kalau kemarin akarnya berarti X sama dengan min 2 atau X sama dengan negatif 2, atau X sama dengan negatif 4. Kalau di sini pembuat 0 fungsinya berarti Y-nya sama dengan 0 atau fx sama dengan Y juga. Berarti Y-nya sama dengan 0. Maka titik pembuat 0 fungsi yang pertama X-nya negatif 2 kalian 0. Karena apa? Di sini Y sama dengan 0. Y-nya pasti sama dengan 0, ya kan? Berarti, dan yang kedua X-nya ini negatif 4,0. Ya. Pertanyaannya, boleh tidak ketika dua titik ini kebalik? Tidak boleh. Karena apa? Ini X, ini Y. Berbeda nanti titiknya. Ya, jadi harus X-nya di depan, Y-nya di belakang. Paham ya? Nah, ini kita namakan titik 1. Ini kita namakan titik 2. Sudah 2
titik. Langkah kedua. Langkah kedua apa? Menentukan sumbu simetri. Berarti sumbu simetri yaitu disingkat bolehlah SS ya. X sama dengan min B per 2A. Ya kan? X-nya siapa? Nah, sumbu simetri min B. Min B-nya berapa tadi? B. Oh, belum ya. B berarti ini A di sini ya. Identifikasi A sama dengan 1, B sama dengan 6 ya. 6, C sama dengan 8. Kita masukkan ke sini. Min B, B-nya 6. Min B per 2 kali A-nya 1. Berarti X sama dengan min 6 per 2. Sama dengan berapa? Negatif 3. Nah, sumbu simetrinya sudah, tinggal titik puncak. Nah, titik puncaknya bagaimana? TP. Nah, titik puncak, masukkan nilai sumbu simetri ke fungsi. Berarti F berapa? Negatif 3. Nah, kita tulis dulu fungsinya. X kuadrat plus 6X plus 8. Berarti X-nya diganti dengan negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 ditambah 6 kali negatif 3 ditambah 8. Sama dengan negatif 3 pangkat 2 9 ditambah 6 kali negatif 3 negatif 18 ditambah 8. Berarti 9 dikurangi 18 ditambah 8. Negatif 9 ya, ditambah 1 negatif 1. Betul? Ya apa enggak? 9 dikurangi negatif 18, negatif 9 ditambah 8 negatif 1. Nah, di sini kita dapat titik puncak. TP-nya tulis sini ya, atas ya. Berarti X-nya ini negatif 3, Y-nya negatif 1. Ini titik keberapa tadi? 1, 2, ini 3 ya. 3 ini titik ke-4. Gambarnya bagaimana? Kita sketsa titik-titik ini ke dalam kartesius. Berarti kita gambar di koordinat kartesius. Berarti di sini kalian bikin ya. Nah, ini sketsa. Kalian nanti pakai penggaris ya. Ini X, Y. Jadi titiknya ya, titik 1 berarti min 2,0. Titik kedua ini ya, negatif 4,0. Ketiga, X sama dengan negatif 3. Yang keempat mana? Ini ya, negatif 3, negatif 1. Nah, silakan ini di ke kanan 1, 2, 3 ya, cuma 3. 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Titik 1 dulu, negatif 2,0. Ini X ya, ini X, ini Y. Cari yang di X yang ada negatif 2. Kan ini. Nah, berarti di sini. Ini adalah titik negatif 2,0 ya. Negatif 2,0. Titik kedua negatif 4,0. Berarti ini kan. Nah, negatif 4,0. Berikutnya titik berapa lagi? X sama dengan negatif 3. Nah, kalau X sama dengan berarti garis lurus. Cari yang di X sama dengan negatif 3. Sini tarik garis lurus. Nah, ini adalah X sama dengan negatif 3. Nah, titik puncaknya terakhir negatif 3,1. Berarti kan di sini. Nah, ini titik puncak. Nah, setelah itu kita hubungkan. Nah, ini kita hubungkan.
Nah, ini yang namanya grafik fungsi. Diperpanjang boleh nggak? Boleh. Misalkan di sini ada nah di sini misalkan mau berapa, ya kan? Nah, ini yang penting kalian bisa menggambar grafik ini. Ya, tiga itu dihubungkan. Sampai sini bisa paham? Ya, selamat belajar. Semoga apa yang GG Channel sampaikan di materi ini dapat menambah ilmu dan menjadikan kalian lebih paham. Selamat belajar. Salam GG Channel.